Baik, selamat jumpa kembali. Video lalu kita sudah belajar tentang gerak lurus beraturan untuk dua benda yang bergerak berlawanan arah. Dan mereka semakin mendekat dan berpapasan. Saat ini kita akan belajar tentang gerak dua benda yang bergerak searah, kejar-kejaran ya. Nah, kita akan melihat bagaimana cara menghitungnya. Ini contoh langsung. Kalau kalian mengerti tentang gerak dua benda yang berlawanan arah, untuk pelajaran video berikut ini tidak akan mengalami masalah ya. Hanya berbeda situasi saja. Baik, contoh. Sebuah benda, dua buah benda ya. Ya mungkin kita anggaplah ini polisi. Lalu yang ini adalah ini perampok ini ya. Saya katakan M nih, mencuri, maling. Nah, si polisi dan maling ini kejar-kejaran ini. Ketika dilihat oleh polisi, maling juga lihat, mereka lari bersamaan. Asumsinya gitu ya. Dianggap lari bersamaan dalam waktu bersamaan. Nah, supaya polisi ini bisa menangkap maling ini, tentunya dia harus bergerak lebih cepat. Kalau dia lambat, maka tidak akan tertangkap. Ya, oke. Dia tertinggal. Nah, sekarang kasusnya polisi menangkap maling. Berarti dia harus bergerak lebih cepat. Ya, kecepatannya harus lebih besar. Contohnya dia bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik. Dan maling atau pencuri bergerak dengan kecepatan harus lebih lambat ya supaya bisa ditangkap. Dia taruhlah 2 meter per detik. Nah, mereka terpisah sejauh 100 meter. Nah, polisinya ini atlet, larinya cepat sekali dia. Ini kalau kejar-kejaran berarti searah larinya kan, larinya pasti ke sana. Ya, mungkin ke kiri. Kalau ke kiri polisinya yang dikejar sama maling. Nah, pertanyaannya kapan atau pada detik keberapa polisi berhasil menangkap maling? Pada detik keberapa maling ditangkap polisi? Sama seperti itu. Waktunya bersamaan. Lalu pertanyaan yang kedua, setelah berapa jauh? Ya, ini P ini artinya polisi, ini jarak. Setelah berapa jauh polisi itu berlari, maka dia berhasil menangkap pencuri. Atau sebaliknya, setelah berlari berapa jauh, maka pencuri itu ditangkap oleh polisi. Maaf. Ya, kita lanjutkan. Nah, logikanya ada di sini. Saya kasih warna merah. Setiap 1 detik, tentu jarak mereka harus semakin dekat supaya polisi bisa menangkap maling. Itu logikanya kan? Nah, pertanyaannya, coba kalian tebak. Setiap 1 detik, si polisi mendekati maling makin dekat berapa meter? Itu pertanyaannya. Ya, pintar ya. Jawabannya ada di sini. Polisi bergerak 1 detiknya 4 meter. Maling 1 detiknya 2 meter. Polisi unggul dong, kan dia lebih besar. Unggul 2 kan? Selisih 4 dengan 2 adalah apa? 2. Jadi setiap detik jarak mereka berkurang 2 meter. Nah, ini ada di sini rahasianya ya. Jadi setiap detik jarak mereka berkurang 2 meter. Mereka terpisah 100 meter. Supaya tertangkap jaraknya, kalau tertangkap berarti jarak mereka 0 kan? Nah, tertangkap tuh. Maka 100 dikurangi 2 sampai 0 berapa kali? Ya, pintar, 50 kali. Ya, 100 dikurangi 2, 50 kali. Atau dengan kata lain 2 kali 50 supaya jadi 100. Maka waktunya adalah 50. Ya, sorry. Nah, waktunya adalah 50 detik. Nah, ya dapat dari mana? Ya, ini 100 dibagi 2 ya. 50 detik atau 100 dikurangi 2 sebanyak 50 kali supaya jadi 0. Nah, sama seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Si polisi berlari berapa jauh sampai menangkap maling? Waktunya sama 50 detik. 50 waktunya. Kecepatan polisi 4 selama 50 detik. 1 detiknya 4 meter. Kalau 50 detik
50 kali 4 berarti kan, nah, 200 meter. Lalu berapa lama maling berlari sampai ditangkap polisi? Waktunya sama, 50 detik. Kecepatan larinya adalah 2 meter. 1 detiknya 2 meter. Selama 50 detik. Berarti ini adalah berapa? 100. Nah, ya. Coba kalau kalian kurangkan ini. 200 kurangi 100 berapa? 100 kan? Yang ini dikurangkan. Nah, maka selisihnya ini. Ini 100 meter jarak mereka. Nah, ini 100 meter yang ditempuh oleh selisih kedua orang ini. Jadi telah diselesaikan. Sama. Masalah tuntas ya. Baik, saya kasih contoh yang kedua yang model sama seperti ini. Kalian harus bisa jawab lebih cepat ya. Tidak perlu pakai rumus. Baik. Nah, saya lebih cepat sekarang. Oke, ini benda pertama. Taruhlah ini Marquez. Nah, dan ini adalah Valentino Rossi. Mereka ini berbalapan ini. Nah, si Marquez ketinggalan sama Rossi sejauh 500 meter. Lumayan jauh nih, setengah kilo. Tentunya Marquez kalau ingin mengejar Rossi harus lebih cepat bergerak ya. Nah, Marquez itu dalam 1 detiknya dia bisa bergerak 15. 1 detiknya 15 meter per detik kecepatannya ya. Kecepatannya Marquez 15. Lalu kecepatannya Rossi. Pasti Rossi kan tertinggal nih. Ya, Rossi bergerak 1 detiknya 10 meter per detik. Nah, rahasianya ada di sini. Ada di kedua ini. Ya. Pertanyaannya sama. Kapan mereka bisa Marquez melewati Rossi? Setelah bergerak berapa jauh Marquez bisa melewati Rossi? Setelah bergerak berapa jauh Rossi dilewati oleh Marquez? Jawabannya ada di sini. Dalam waktu 1 detik, jarak mereka semakin berkurang kan? Berkurangnya berapa? Selisihnya ini. 15 kurangi 10, yaitu berapa? 5 meter. Jarak mereka berkurang 5 meter setiap detik. Ya, berkurang 5 meter setiap detiknya. Berarti 500 dikurangi 5 meter berapa kali supaya jadi 0? Dengan kata lain 500 dibagi 5. Jawabannya berapa? 100 detik. Ini ya 100 detik. Nah, sekarang si Marquez bergerak berapa jauh sampai dia melewati Rossi? Waktunya sama 100 detik. Ini kecepatannya Marquez. 1 detiknya 15. 1 detik 15. Kalau ada 100 detik berarti ini adalah 1500 ya, meter. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh Rossi sampai dia melewati Marquez ya. Sampai melewati Rossi. Nah, sekarang Rossi bergerak berapa jauh sampai dia dilewati Marquez? Kecepatan dia 10. 1 detiknya 10 selama 100 detik. Berarti berapa? 1000. Ya, 10 kali 100 ribu. Nah, ini kalau dikurangkan adalah 500. Ya, sama kan? Nah, ini jarak mereka terpisah 500 meter. Nah, selisih mereka sudah dituntaskan oleh Marquez. Ya. Oke. Demikian ya cara menyelesaikannya. Ini konsepnya ada di sini nih. Harus mengerti. Setiap detiknya jarak mereka makin berkurang 5 meter. Jadi detik pertama berkurang 5 meter. Jadi kedua berkurang 5 meter terus sampai 100 kali jadi 0 akhirnya ya. Oke. Maka Marquez bisa melewati Rossi. Oke, demikian untuk contoh soal latihan 2 benda yang bergerak searah. Nanti saya akan kasih latihan soal. Kalau nggak salah saya sudah kasih soalnya. Ini hanya untuk memantapkan kalian punya konsep dan mudah untuk mengerjakan soal ya, tanpa harus pakai rumus. Oke, demikian, ketemu lagi di video berikutnya ya, di materi yang berikutnya.